Halo guys, selamat siang. Hari ini kita bertiga bakal mempresentasikan tentang analisa laporan keuangan. Dimulai dari Felix Kurniawan. Silakan Felix. Baik, terima kasih. Oke, jadi dalam analisis laporan keuangan itu merupakan suatu informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian pemakai. Laporan keuangan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai, namun menggambarkan secara umum laporan keuangan tersebut. Nah, salah satu jenis laporan keuangan adalah neraca keuangan. Neraca keuangan menyajikan akun-akun aktiva, modal, dan kewajiban dalam satu periode tertentu yang dua bentuk, yaitu kontrol horizontal dan stafel vertikal. Nah, ini merupakan salah satu contoh neraca keuangan berbentuk kontrol, dan yang berikut merupakan neraca keuangan berbentuk stafel. Nah, kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau kerugian yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu. Laba rugi merupakan suatu laporan keuangan pertama yang biasanya dihasilkan selama siklus akuntansi. Karena laba atau rugi bersih tersebut harus dihitung dan dilaporkan kepada pemilik modal sebelum laporan keuangan lainnya dapat dilaksanakan. Laba rugi dibuat untuk menghitung laba bersih perusahaan dengan mengurangi seluruh total pengeluaran dari total pendapatan sesuai pada yang ada umum. Kemudian ada laporan arus kas yang memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Nah, yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas tersebut adalah cash flow statement atau arus kas, meliputi jumlah kas yang diterima, pendapatan tunai, investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban, pembayaran utang, dan pengambilan prive. Beberapa klasifikasi dari laporan arus kas diantaranya adalah kas aktivitas operasi, kas aktivitas investasi, dan kas aktivitas pendanaan. Nah, aktiva dan pasiva. Aktiva merupakan suatu bentuk harta perusahaan atau yang dapat diartikan sebagai suatu hal yang memiliki wujud maupun semu yang dimiliki oleh untuk dapat menjalankan usahanya. Pasiva sendiri merupakan kewajiban, liabilitas ataupun hutang yang dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau sering disebut sebagai pihak ketiga atau kreditur yang harus dibayarkan. Suatu alat analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaannya berdasarkan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan aliran kas, dan laporan laba rugi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, dengan adanya rasio keuangan ini, maka pihak manajemen perusahaan, investor, kreditur akan lebih mudah untuk menganalisis kinerja bisnis, mengetahui titik permasalahan keuangan dan kelemahan keuangan perusahaan, serta mempermudah dalam pengambilan keputusan. Nah, rasio likuiditas menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi seluruh utang jangka pendeknya. Nah, beberapa rumus untuk perhitungan rasio likuiditas antara lain adalah current ratio, yang merupakan hasil pembagian dari aktiva lancar terhadap utang lancar dikali 100%. Kemudian quick ratio merupakan pengurangan aktiva lancar terhadap persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Cash ratio sendiri merupakan penjumlahan antara kas dan setara kas dikurang utang lancar dikali 100%. Nah, rasio solvability memiliki beberapa kriteria juga. Di antaranya adalah total debt to total asset ratio, yang dapat dihitung berdasarkan rumus total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian ada komponen debt to equity ratio, yaitu pembagian total modal dikali 100%. Rasio rentabilitas merupakan suatu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapat keuntungan ataupun laba. Nah, beberapa indikator dalam rasio rentabilitas di antara lain adalah profit margin yang dapat dihitung dengan membagikan laba bersih dengan hasil penjualan dikali 100%, serta gross profit margin
yang dapat dihitung dengan membagikan laba kotor dengan penjualan bersih dikali 100%. Kemudian ada indikator net profit margin yang merupakan pembagian laba bersih setelah pajak terhadap penjualan bersih dikali 100%. Return on investment yang dihitung menggunakan pembagian laba bersih setelah pajak dibagi investasi dikali 100%, serta return on asset yang merupakan pembagian laba sebelum bunga pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, rasio aktivitas digunakan untuk melihat tingkat aktivitas aktiva pada beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Indikatornya diantaranya adalah perputaran piutang yang dapat dihitung dengan membagikan penjualan bersih dengan rata-rata piutang dagang, serta perputaran persediaan yang merupakan pembagian dari harga pokok penjualan terhadap rata-rata persediaan. Kemudian ada indikator perputaran aktiva tetap yang merupakan hasil pembagian penjualan dan aktiva tetap, serta perputaran total aktiva yang merupakan hasil pembagian antara penjualan dan total aktiva. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin dapat dilanjutkan. Oke, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Seberapa penting rasio keuangan itu dalam suatu bisnis? Oke, jadi dalam menjalankan bisnis tentu kita ingin bisnis kita selalu berjalan dalam keadaan baik dan mendapatkan untung ataupun profit. Nah, namun semua itu tentu membutuhkan alat pengukuran agar kita dapat mengetahui keadaan keuangan kita yang sesungguhnya. Nah, salah satu alat atau tool yang kita gunakan adalah dengan menghitung rasio keuangan. Baik, terima kasih. Saya ingin manfaat dari laporan laba rugi itu. Oke, manfaat dari laporan laba rugi adalah menjadi tolak ukur perusahaan untuk bekerja lebih baik lagi dan perusahaan dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Nah, tolak ukur laporan laba rugi tersebut juga dapat memacu kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat bersaing dengan pesaing di pasar. Terima kasih. Baik, presentasi yang bagus ya dari Saudara Felix. Nah, selanjutnya akan dilakukan presentasi oleh Saudari Agustina. Pada Saudari Agustina, dipersilahkan. Baiklah, saya Agustina dengan NIM 17040342 akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama menginformasikan jenis dan jumlah harta, yang kedua menginformasikan jenis dan jumlah kewajiban dan modal, yang ketiga menginformasikan jenis dan jumlah pendapatan, yang keempat menginformasikan jenis dan jumlah pengeluaran, yang kelima menginformasikan perubahan terkait harta, kewajiban, dan modal perusahaan, yang terakhir merefleksikan kinerja manajemen. Terus selanjutnya bentuk laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau biasanya disebut dengan profit and loss statement, yaitu sebuah laporan keuangan yang berfungsi untuk melihat apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Dari laporan laba rugi dapat terlihat informasi pajak perusahaan serta sebagai evaluasi manajemen untuk keputusan selanjutnya. Tidak hanya manajemen internal saja yang membutuhkan laporan ini, tetapi juga investor dan pihak bank selaku pemberi pinjaman. Selanjutnya laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow statement adalah laporan yang bertujuan untuk menunjukkan keluar masuknya aliran kas perusahaan. Sumber arus kas masuk dapat terlihat melalui laporan ini. Sementara untuk sumber arus kas keluar berasal dari beban yang ditanggung oleh perusahaan, baik dari kegiatan operasional maupun investasi. Bentuk yang ketiga yaitu neraca atau balance sheet. Adalah laporan keuangan untuk melihat posisi dan informasi keuangan dalam suatu periode. Melalui neraca, segala informasi data yang berkaitan dengan aset atau harta perusahaan, kewajiban atau utang, dan modal dapat disajikan secara lengkap. Neraca mengandung 3 elemen tersebut yaitu aset, kewajiban, dan modal. Bentuk yang keempat yaitu laporan perubahan modal. Menggambarkan informasi perubahan baik berupa peningkatan maupun pengurangan jumlah modal masing-masing pemegang saham. Di dalam neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva berarti kekayaan atau aset investasi sebuah perusahaan,
Sedangkan pasifa berarti kewajiban dan ekuitas yang merupakan daftar dari utang maupun kewajiban perusahaan, baik jangka pendek maupun panjang, serta investasi yang ditanam oleh pemilik atau sejumlah saham yang dikeluarkan. Aktiva dibagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan kekayaan berupa harta likuid atau dapat digunakan untuk investasi atau membayar utang dalam waktu dekat, biasanya di bawah 1 tahun. Contohnya uang kas, deposito, investasi jangka pendek, barang jadi, dan piutang usaha. Sementara aktiva tetap merupakan kekayaan berupa barang investasi yang tidak likuid atau tidak dapat diuangkan secara cepat tanpa menimbulkan penurunan dalam penilaiannya. Contohnya itu tanah, gudang, kendaraan bermotor, mesin produksi, dan lainnya. Sedangkan pasifa terdiri dari 3 jenis, yaitu kewajiban jangka pendek, yaitu harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Contohnya utang usaha, utang pajak, ataupun utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang jatuh tempo di atas 1 tahun. Contohnya utang bank, obligasi, atau utang sewa guna usaha. Ekuitas terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, dan laba yang ditahan. Transaksi yang mempengaruhi modal dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu rasio keuangan. Ada berbagai jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Yang pertama yaitu rasio lancar, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Selanjutnya, rasio cepat, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Yang ketiga, rasio kas, membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Jenis yang kedua yaitu rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Jenis yang pertama yaitu rata-rata periode pengumpulan, mengukur jangka waktu penagihan piutang usaha dalam bulan atau hari. Yang kedua, perputaran persediaan, menggambarkan likuiditas perusahaan dengan mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap, merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki. Dan yang keempat, perputaran total aktiva, yaitu menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Jenis yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, yang menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Jenis yang pertama yaitu rasio utang, menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio, menunjukkan hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Jenis yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva. Yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Selanjutnya, margin laba operasi, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi, kecuali bunga dan pajak atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Margin laba bersih atau net profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran. Return on investment atau ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Rentabilitas ekonomis atau return on asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, rasio nilai pasar terdiri dari rasio harga atau laba. Semakin tinggi nilai price earning ratio, maka makin mahal harga saham suatu perusahaan. Rasio nilai pasar atau nilai buku, market book ratio, mengukur harga saham relatif terhadap nilai buku ekuitasnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas presentasi yang diberikan, Saudari Agustina. Pertanyaan saya adalah mengapa laporan keuangan penting untuk pembuatan keputusan perusahaan? Terima kasih.
Nah, selain sebagai alat penguji, laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan dan menilai posisi keuangan dari suatu usaha. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi untuk dilakukannya analisa oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pemegang saham, kreditur, maupun pihak bank, dalam pengambilan keputusan untuk menentukan perencanaan-perencanaan yang akan menguntungkan dalam sebuah usaha. Baiklah, sekian jawaban saya. Saya ingin bertanya, apa saja manfaat laporan keuangan bagi perusahaan? Baik, yang pertama digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang mendatang. Selanjutnya untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Terus menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan selanjutnya sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lani, silakan untuk mempresentasikan slide-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan memulai. Pertama, tujuan dari laporan keuangan adalah antara lain memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva harta yang dimiliki perusahaan, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah wajib dimiliki perusahaan pada saat ini, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan aktiva, pasiva, dan modal perusahaan, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode, dan memberikan informasi atas laporan keuangan. Jenis laporan keuangan. Ada laporan laba rugi yang melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil laba dan perusahaan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama perusahaan tersebut beroperasi. Yang kedua adalah neraca keuangan yang menampilkan informasi bagaimana posisi keuangan dari perusahaan atau entitas pada suatu periode. Biasanya dalam 1 tahun. Ada laporan yang menggambarkan perputaran kas perusahaan mengenai jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar dalam satu periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas yang merupakan laporan yang timbul atas transaksi dengan pemilik yang juga merupakan termasuk jumlah investasi, perhitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode. Aktiva dan pasiva. Aktiva merupakan sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan di kemudian hari. Aktiva merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan pada masa yang akan datang. Aktiva lancar merupakan aktiva yang dapat diubah menjadi uang, dijual atau dipakai dalam jangka waktu satu periode akuntansi. Aktiva lancar memiliki berbagai komponen-komponen di dalamnya, yakni kas kecil, surat-surat berharga, piutang usaha, wesel tagih, persediaan barang, dagangan, dan cadangan kerugian piutang. Lalu ada aktiva tetap, yang merupakan harta yang berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan dan mempunyai umur ekonomis dan masa manfaat yang lebih dari setahun. Aktiva tetap memiliki berbagai komponen-komponen di dalamnya, yakni antara lain adalah tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, hak cipta, hak paten, properti investasi, dan investasi jangka panjang. Jenis-jenis pasiva. Ada namanya pasiva jangka pendek. Pasiva jangka pendek merupakan utang yang harus segera dilunasi paling lambat umur dari utang ini 1 tahun atau 1 periode akuntansi.
Pasifat jangka pendek memiliki berbagai komponen di dalamnya, yakni antara lain adalah utang wesel, utang dagang, biaya harus dibayar, pendapatan yang diterima, hutang pajak, kewajiban yang masih harus dipenuhi, serta hutang gaji. Lalu ada pasifat jangka panjang. Pasifat jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Pasifat jangka panjang memiliki berbagai komponen-komponen di dalamnya, yakni antara lain hutang hipotek, hutang obligasi, kredit investasi, wesel bayar, hutang kepada pemegang saham, hutang bank, hutang sewa jangka panjang. Rasio keuangan. Rasio keuangan atau rasio finansial merupakan suatu alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan parameter kondisi atau data keuangan perusahaan tersebut. Data-data keuangan tersebut biasanya diambil dari laporan keuangan yang ada seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain-lain. Jenis rasio keuangan. Ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Lalu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuidasi. Lalu, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektivitas atau keefisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Rumus rasio keuangan. Rasio profitabilitas. Ada margin laba kotor yang membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Lalu ada margin laba operasi. Hasil dari perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak didapat dari setiap rupiah penjualan dan pendapatan. Lalu ada margin laba bersih. Digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih. Semakin tinggi rasionya, berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu ada return on asset. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimiliki. Lalu ada return on investment. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Ada rasio likuiditas, yang antara lain adalah rasio lancar, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rasio cepat atau quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Dan terakhir adalah rasio kas. Digunakan untuk membandingkan antara kas aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Lalu rasio solvabilitas. Terdiri dari A, rasio hutang terhadap aktiva, digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu rasio hutang terhadap ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup aktiva. Lalu ada rasio aktivitas, yang terdiri dari rasio perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur aktivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaan. Lalu, rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin baik pula pengelolaan persediaannya. Rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio, maka semakin baik bagi perusahaan. Rasio perputaran total aktiva. Hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang membedakan adalah pada perhitungan kali ini, yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya, Saudari Lani. Sebelumnya saya izin bertanya, manfaat dari pembuatan laporan keuangan. Terima kasih. Jadi beberapa manfaat dari laporan keuangan
Laporan keuangan menyajikan informasi yang membantu investor, kreditor, dan pengguna lainnya yang potensial sehingga berbagai pihak bisa membuat keputusan secara rasional yang tentunya bermanfaat juga bagi perusahaan. Lalu, laporan keuangan juga menyediakan informasi untuk membantu berbagai pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pengguna lain yang berpotensial untuk memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas pada masa mendatang yang berasal dari pembagian dividen atau pembayaran bunga dan penghasilan dari penjualan. Baiklah, saya ingin bertanya, apa kelemahan dari menggunakan laporan keuangan jenis neraca? Baik, kelemahannya itu yang paling mencolok adalah tidak mewakili nilai aset dan liabilitas yang sesungguhnya pada saat dilaporkan. Mengapa bisa demikian? Karena nilai aset aktiva dan liabilitas kewajiban yang digunakan dalam neraca menggunakan pendekatan cost historis. Dengan kata lain, di masa lalu nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah nilai aset dan liabilitas pada saat transaksi terjadi, sedangkan pelaporan baru dilakukan akhir tahun. Nah, selama kurun waktu di antara transaksi dan pelaporan, jika terjadi kenaikan atau penurunan nilai pasar, tidak diperhitungkan, terutama aset tidak lancar, termasuk goodwill dan aset tidak berwujud lainnya. Baik, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah maupun menyinggung pihak tertentu. Terima kasih banyak atas perhatiannya.